udah sampai dan kita sudah pakai APD komplit. Sepatu diganti sengaja karena sayang. Udah pakai sepatu yang proper malah sayang dipakai. Udah pakai yang gini. Tetap ada besinya keras di depan. High visibility vest dan helm. Udah proper buat tambang. Nah, kita ketemu batu baranya. Nah, itu dia batu baranya. Indonesia itu kaya sekali akan batu bara. Batu bara kita itu tidak terlalu dalam di dalam bumi, sehingga tidak perlu bikin tunnel ke bawah seperti di tambang-tambang luar negeri, tunnel sampai dalam sekali. Indonesia sudah di atas, ngambilnya tuh gampang, tapi tetap aja nggak di atas-atas amat, pasti ada lapisan atasnya lagi. Lapisan atasnya itu namanya overburden. Yang overburden diambil, dipindahkan lokasi sementara, ambil batu baranya, kemudian balikin lagi overburdennya, dan ditimbun lagi, direklamasi, ditanami lagi, sehingga subur kembali, menjadi hutan kembali, atau bisa difungsikan sebagai kebun dan lain-lain. Nah, untuk mengambil batu bara harus efisien sekali. Karena itu semua biaya. Ambil overburden, pindahin kemana. Salah satu biaya yang besar itu adalah haulingnya. Haulingnya itu memindahkan dari titik A ke titik B, misalnya dari ngambil overburden sampai ke lokasi sementaranya dan kemudian dikembalikan lagi. Itu harus efisien. Efisien itu pakai truk. Truk yang seperti apa? Nah, truk ini ada dua macam. Ada yang seperti itu adalah truk ADT, Articulate Dump Truck. Dia kayak buaya, gini-gini. Ada juga yang RDT, Rigid Dump Truck. Rigid Dump Truck itu truk biasa. Ya, bisa ukurannya bisa sampai besar sekali sebenarnya truk biasa. Rigid dia, tidak bisa belok, muka kepalanya itu nggak bisa belok-belok. Bannya aja yang belok. Bisa sampai 100 ton memang. Cuma RDT itu butuh jalanan yang lebar, yang mulus. Menjadi biaya lagi untuk membuat jalanan seperti itu, lebar dan mulus. Nah, dengan Articulate Dump Truck itu bisa lebih enak untuk jalanan yang lebih sempit, lebih murah membuat jalannya, dan lebih kasar, nggak perlu mulus-mulus amat. Itu kayak off-roader. Kita lihat nih barangnya. Ini dia mobilnya, nggak mobil, si truk. Ini dia truknya, ADT, Articulate Dump Truck. Ini truk bisa bermanuver macam sedan kali, atau macam jangan-jangan radius putarnya lebih baik daripada mobil-mobil double kabin begitu. Ini radius putarnya itu kecil sekali, 8.395 mm. Dia bisa putar balik, kan macam mobil kecil aja. Makanya ini populer di tambang-tambangnya nggak perlu terlalu besar areanya, dia bisa muter balik, nyelip sana, nyelip sini. Dan kapasitas angkutnya, karena ini Caterpillar 740 GC ya, berarti dia bisa punya kapasitas 40 ton daya angkutnya. Dan 740 GC ini adalah merupakan versi terkini, terbaru, dia ada kabinnya baru. Inilah yang paling update dari Caterpillar 740. Walaupun ini panjangnya panjang sekali loh. Kita ukur panjangnya. 11 meter lebih, 52 mili. Panjang sekali. Tingginya 3,7 meter lebih, lebarnya 3,5 meter. Nah, 3,5 meter itu nggak lebar-lebar amat untuk mobil truk yang bisa bermanuver seperti ini. Lihat ini bannya, gede banget. Ini ukuran bannya, ukuran ban mobil besar ya, 29,5 R25, berarti diameter velgnya itu 25 inch, 25 ya kan. Nah, 29,5 itu kalau ekuivalen, kalau kita pakai satuan ban mobil biasa, 749, tebelnya per 100, jadi 749 per 100. Besar sekali kan. Dan ini bannya kayak ban MT Extreme gitu loh, bertahu-tahu, gede-gede. Jadi memang untuk tambang yang begini. Ada departure angle, approach angle-nya bagus sekali, break over angle-nya bagus sekali. Ini ground clearance-nya 58 cm, titik terendahnya. Sebelah situ berarti titik terendahnya. Dan ini nih bagian yang menariknya, bannya sama sekali tidak belok, ban depannya yang belok kan semuka-mukanya. Yang membelokkan adalah hidrolik ini, hidrolik. Nah, dari mesin, gearbox,
Terus ini ada kopel lagi ke belakang. Kopel ke belakang, kopelnya bisa nekuk-nekuk gini juga. Ini ada hidrolik gede lagi nih, wis buat ngangkat baknya untuk nurunin muatan, dumping. Nah, jumlah ban ini ada 6. Ya, belakang nggak double ban begitu. 6 biji langsung, dan ini 6 kali 6 ya kan. Oh, kalau kita lihat ke belakang, wah ada kameranya. Ini kamera original nih. Cat, ada Caterpillar-nya. Terus ini ada toanya buat bunyi. Gardannya gede banget, ini seperti biasa pada SUV leather frame. Nah, ini suspensinya unik ya. Ini ada permainan sedikit di sini. Cuma karena ini umum biasa di truk yang 2 gardan di belakang. Jadi di sini ini ada penghubung antara ban nomor row 2 dan row 3. Jadi dia bisa main begini. Ya. Kenapa harus ada begitu? Biar kalau misalnya ban sini ngangkat, dan belakang tuh dorong ke bawah. Jadi tetap semua bannya tetap napak ke tanah atau lantai atau aspal. Ini semua berat kosong, ini bicara berat kosong, nggak ada muatan, nggak ada cairan, 32 ton. Gimana caranya gerakin 32 ton ini? Bahkan plus 40 ton lagi kalau bawa barang dan segala cairan, 40 ton lebih. Gimana caranya bisa menggerakkan mobil ini secara kencang? Ini bisa kencang loh, karena dibalik kap mesin ini ada mesin luar biasa. Nah, kita naik dulu ke kabinnya, buka. Ini keren sekali. Ini pembukaan kap mesin paling keren yang pernah kami temuin, karena dipencet. Ini ada tombol zoom ya. Ini pencet atas buat buka, ini bawah buat tutup. Kita pencet, keren banget, kebuka. Ini nggak gubrak nutup kan? Terus ngeliat mesinnya bisa dari atas sini deh. Konsepnya begitu ya, keren banget ya. Nah, ini ringkas gitu jadinya. Dari kabin, bukanya gampang, terus ngeliat langsung sini. Yes, ini adalah mesin legendnya Caterpillar. Ini adalah mesin C15. Mesin yang dipakai di banyak alat-alat berat, yang dipakai karena reliability-nya, karena kesediaan spare parts yang banyak sekali, dan suatu mesin yang bisa diandalkan. C15 ini. Tahu berapa cc? 15.000 cc. Damn! Ini mesin 6 silinder inline 15.000 cc. Diesel dengan turbo. Ya, turbonya sebelah sana tuh gede banget. Ada intercoolernya besar di depan. Nah, jadi moncongnya ini itu di depan ada intercooler, cuma radiatornya ada di belakang kabin malah, bukan di depan. Depan diutamakan untuk suhu intake-nya. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga 434 horsepower. Biasa aja dari mesin 15.000 cc. Tapi torsi maksimalnya, denger nih, 2264 Nm. Yes, 2000 Nm lebih. Kenapa horsepower-nya kok segitu aja? Torsinya segi besar itu karena ini mesin diesel RPM-nya tuh nggak tinggi-tinggi amat. Ini mungkin kalau RPM-nya ditinggiin lagi bisa 1000-2000 horsepower. Nah, tapi karena ini diesel, di RPM rendah. Ini RPM maksimal itu adalah di bawah 1500 RPM pastinya. Ya, makanya torsinya besar, horsepower-nya kok jomplangnya jauh banget karena RPM-nya rendah. Oh iya, mesin C15 ini nggak hanya digunakan di barang-barang Caterpillar. Alat-alat lain, genset segala macam juga banyak yang pakai mesin C15 ini. Ya, sangat diandalkan sekali mesinnya, luar biasa. Kerennya di atas sini nih. Ini ngeliat tinggi banget tuh ke sana-sana. Ini spion, ada 2 spionnya. Ini buat lebar, sini buat jauh. Ini spion nempelnya di kabin untuk mengurangi getaran. Kalau nempel di luar kabin itu lebih bergetar daripada di kabin ini. Karena mesin getar ya. Terus goyang-goyang juga ada getar-getarnya. Ini spion sebenarnya tadi nggak perlu ngolong-ngolong. Itu dia bisa ditarik. Tuh, begitu dilipat. Jadi kalau mau masuk-masuk gang, tinggal lipat ini, ya kan? Oh, jadi kesananya gampang ke ruang mesinnya. Keren, kokoh banget. Penasaran lebih dalam tentang macam-macam? Kita ngobrol sama orangnya. Halo Mobi. Mas Seprin, apa kabar? Sehat. Udah biasa banget naik sini ya? Hah? Apa kabar? Sehat. Misalnya nih, misalnya Ya. saya punya tambang nih, misalnya ya.
pengen pakai alat ini, Ya. ya, itu inden nggak belinya? Kalau untuk alat kami ini atau dump truck, Hmm? memang karena faktornya di Inggris, di UK, literally, sehingga memang ada butuh waktu dari kita ngorder, diproduksi sampai dikirim itu normalnya itu 7 bulan. Oh 7 bulan, oke. Ya. 7 bulan sampai nyampe? Ya, sampai nyampe ke Jakarta. Oh, oke Sehingga lah. memang kita bikin strategi dari kami, dari marketing, buat strategi gimana caranya bisa kita mengadakan barangnya dengan mengetahui beberapa opportunity yang ada sebelum itu di order. Jadi udah order nih kira-kira tahun ini ada berapa yang order, Ya, udah disiapin, kita udah gitu. punya Siapa tahu, forecast-nya, betul. siapa tahu ada ready stock, gitu Betul kan? sekali ya. Sebenarnya cost per jamnya mahalan ini, bener nggak? Sebenarnya ya. Ya. Iya. Cuma cost per ton barang yang dipindahkan lebih murah ini jatuhnya karena kenceng, cepet, muter Betul. baliknya cepet, jalannya cepet. Iya, dan memang tergantung juga dari segi aplikasinya Om. Jadi tidak akan bisa kita gunakan untuk memang area-area yang tambangnya udah luas, jalannya udah lebar. Ya, Itu memang harus pakai rigid. harus pakai rigid, benar. Secara ininya ground pressure-nya memang lebih tinggi. Ya, ya mungkin kalau udah kayak 50-100 km hauling kali rigid kali ya, mendingan ya. Sehingga memang ya area yang sempit, area yang butuh traksi karena dia mungkin lembek, Ya. udah lembek, itu memang harus pakai Arctic. Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau di Indonesia sih mostly sebenarnya lembek ya. Tanah sih ya. Beberapa tambang batu bara iya. Tapi kalau untuk nikel itu mostly semua pakai Arctic. Arctic ya, Iya. ya. Oh, oke. Garansinya berapa lama sih? Kalau Dan support ininya, maintenance-nya itu berapa lama? Ada jadi kalau apa berbicara aja? garansi, selain standar ada garansi unit 1 tahun, itu normal. Nah, yang lain adalah kita ada yang unik nih. Apa tuh? 740 GC ini sudah diberikan garansi bahan bakar 25 liter per jam selama setahun. Kalau misalnya lebih boros daripada itu? Kita akan ganti. Selisihnya? Iya, selisihnya berapa? Kita akan kumpulkan datanya per 3 bulan dan kita akan ganti berupa part voucher. Jadi customer, pelanggan bisa langsung mengklaim untuk belanja kebutuhan partsnya. Kalau dibohongin sama customer-nya gimana? Karena sudah direkod secara otomatis oleh sistem Vision Link. Jadi aktual yang terbakar dibagi dengan aktual running hours-nya. Running hours? Itulah jadi rata-rata fuel burn-nya atau bahan bakar yang dibakar selama periode tertentu. Jadi datanya udah ada semua? Udah ada tadi semua. Oh, tuh online apa enggak? Online ya? Online ya, iya. Wow. Satelit? Ya. Jadi komunikasi nih? Antenanya yang mana? Jadi ada radio dipasang nanti di belakang sini, ada radio kita sebutnya product link. Oke. Itu nanti akan mengirimkan informasi terkait lokasinya, terkait event code yang muncul, fault code, itu semua terbaca. Nah, lokasi, fault code, berarti otomatis speednya juga Iya, betul. terrecord. Jadi Iya. kita nggak usah repot-repot pasang sendiri, Betul. ya kan? Untuk ngeliatin dia ngelewatin speed limit atau tidak, Betul. drivernya. Iya. Udah ada sistemnya di situ. Udah. Jadi pelanggan, pengguna langsung bisa buka juga di handphonenya, Pak. Om. Oh. Hari ini di mana sih lokasinya? Oh iya, di sini. Hari ini gimana sih fuel yang terbakar? Apakah efektif atau tidak? Secara jam kerjanya gimana nih? Ya. Jangan-jangan dia banyak parkir nih. Iya, banyak parkir. Atau tahu pergi keluar ke warung gitu. Betul. Iya. Jadi semua terbaca, bisa langsung lihat handphone. Owner tambangnya juga bisa ngelihat. Login juga bisa. Betul, iya. Kita akan kasih free untuk akunnya. Boleh juga tuh udah Ya. one stop solution tuh semuanya. Itu tuh. yang pertama Om. Tadi kan ada garansi mesin setahun standar. Ya. Yang jadi pembeda adalah kita kasih garansi penggunaan fuel burn 25 liter per jam selama setahun. Iya. Karena gini, biar gimana pun kita buka tambang gitu, pit apa segala, itu kan kita bikin studinya dulu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kadang-kadang miss tuh di fuel tuh. Betul. Fuelnya makanya kebanyakan, ternyata lebih banyak daripada perkiraan kita. Iya, Nah, ini betul. kita bisa pastikan langsung 25 liter per jam. Iya. Untuk 740 GC. Menarik sekali ya. Oh, kalau kesediaan spare part coba. Kalau C15 udah handal nih, udah Betul spare partnya di sekali. mana-mana. Coba kalau yang lain-lainnya gimana? Engine C15 kan memang itu adalah engine yang common untuk produk-produk Caterpillar, Om. Ya. Dipakai di Dan barang dozer, lain juga. excavator, Genset segala macam ya, betul. yang merek-merek lain juga. Pompa misalnya, Pompa, iya, betul. Nah, kalau barang-barang lain spare partnya gimana? Apa selalu Jadi Trakindo utama sebagai
dealer resmi untuk Caterpillar. Di Indonesia kan sudah mempunyai cabang kurang lebih 75 cabang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, oke. Ya, tersebar. Itu yang cabang besar. Artinya memang bisa mengcover semua customer, semua pelanggan yang ada di Indonesia. Termasuk di Kalsel ini. Apalagi Kalsel, iya. Kalsel, Kaltim semuanya Iya. komplit. Total kurang lebih 75 cabang. Papua kami di nyampe Indonesia. Sampai juga Papua. Sampai Papua? Iya. Luar biasa. Ini nggak salah beli merek lah kalau gini ya. Betul sekali, Om.